dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk minta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Ya, tadi pemeriksaan penyidik 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan menjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika
Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah keputusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah kotel efek dari keputusan KIP ini. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Punatua selama ini sebenarnya bukan yang singkat, itu perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Punatua itu melakukan, karena waktu itu kita minta salinan, putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Punatua memasukkan, kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang KASI Pak, bisa kena 10 tahun. Satu mereka, hanya keluar. Keluar tapi hanya satu. Yang diingat gini Pak, biar semua pemirsa Garda lagi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon wali kota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Mbak Munaswan pada ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munaswan mengatakan 3 tanda tangan ini yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, dekan Pak Nardi, dan juga dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada harusnya ada. Dan di situ nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Punatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau ini terbuka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti. Silakan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang dilihat pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Gitu. Ya. Dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Fakta Politik. Teman-teman, suasana sidang di Jakarta hari ini benar-benar memanas. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar dan subscribe channel kita agar setiap update terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Teman-teman, ribuan mata menyaksikan langsung proses yang berlangsung ketat, bahkan ada laporan menyebutkan upaya pengamanan berjalan dengan tegas. Sementara beberapa pihak yang semula menjadi fokus perkara justru dikabarkan tidak hadir dan berusaha melarikan diri saat akan diproses lebih lanjut. Kasus ini ternyata menjadi titik temuan ketegangan panjang antara kepolisian RI dan Kejaksaan Agung seperti yang pernah diperingatkan secara khusus oleh Mahfud MD kepada Prabowo Subianto soal adanya perang dingin di antara kedua lembaga penegak hukum ini, teman-teman. Di mana adanya perseruan ini pun terlihat jelas dalam penanganan kasus ijazah Jokowi, mulai dari penetapan tersangka seperti Roy Suryo dan pihak lainnya, hingga perbedaan pandangan yang tajam antara Polri dan pihak kejaksaan dalam melihat fakta dan prosedur hukum yang berlaku. Di sini bahkan tokoh seperti Laksmana TNI pun, Mariono Aladin pun menyampaikan arahan penting. Jangan sampai kasus ini berubah menjadi upaya kriminalisasi terhadap pihak lain semata-mata karena perbedaan pandangan. Sementara itu, Kolonel Pur Sri Rajasa menyoroti kedekatan mantan pejabat tinggi kejaksaan tokoh dengan tokoh tertentu, serta menilai Polri justru tidak segan bersikap tegas terhadap berbagai kepentingan di luar jalur hukum.
Banyak spekulasi yang beredar, tapi fakta politik hadir untuk menyajikan apa yang benar-benar terjadi tanpa tendensi dan tanpa berita simpan siur. Teman-teman jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Jangan lupa untuk sukai dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi update paling lengkap dan terpercaya. Ya teman-teman, silakan bagikan pendapat di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Kita melihat juga di kolom komentar ada banyak komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan analisisnya dan mari kita saksikan bersama. Di sini Teris Hulu memberikan tanggapan, seandainya penegak hukum itu tidak pandang pilih, pasti Indonesia damai sejahtera. Jumini berkomentar rakyat ingin kejujuran penegak hukum dan hakim-hakim juga. Disampaikan juga oleh Matufat memberikan komentar, Jokowi asli ijazahnya insya Allah udah diperlihatkan karena aspal jadi berbelit-belit nyatanya. Disampaikan juga oleh teman kita Tarjono, ya Allah hancurkan orang-orang ikut bersengkongkol dengan kebohongan. Sampaikan juga Vario, kesempatan terakhir bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap kebenaran dari kejujuran kalau rakyat mau menaruh kepercayaan. Di sini juga disampaikan Kusmaya, pejabat selalu dikawal dengan duit dari rakyat, sumpah rugi tidak ridho sama sekali. Disampaikan oleh Sukirman, dari dulu kalau pejabatnya jujur negara akan makmur, sayangnya masih banyak pendusta. Disampaikan juga Ichwan, para aparat penegak hukum ajarkan rakyat tentang keadilan, jujur dan penegak hukum agar rakyat dapat hidup damai dan tentram sebagai warga negara. Kita lanjut, Erik Sumarni juga berkomentar, penegak hukum gak takut dosa. Ingat Allah tidak jujur, jadi orang-orang yang selalu berbohong dan khianat, camkan Pak Hakim. Di sini juga teman kita Jalailudin berkomentar, para pejabat Konoha yang tak jujur, malah sayangnya dihormati karena banyak uang dan harta. Imro memberikan komentar, inilah kalau hakim kena suap, jadi putusan cenderung lama, gak tegas, udah jelas fotonya aja beda. Malingnya mudah ketangkap, jelas harus dihukum, ajarkan rakyat Indonesia yang indah, makmur, tenang, damai, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu, disampaikan oleh YouTube Setia. Rasa Samarimi berkomentar, dah penjarakan semua dari yang gak punya ijazah palsu, pembelanya dan antik-antik termul-termul, yang giring semua penjarakan semua pembohong. Di sini juga Fatai berkomentar, rakyat menunggu kejujuran bukan pembenaran. Tidak ada yang tahu umur seseorang, kematian paling dekat daripada membohongi diri, mempermalukan diri sendiri. Kita lanjut teman-teman. Lampung memberikan komentar, Roy Suryo harus menjadi presiden. Dia pahlawan kebenaran dan Dr. Tifa wakilnya. Disampaikan juga teman kita Mahtarom, kepada yang terhormat, semua para pejabat tolong perhatikan masyarakat kecil, jangan memperkaya diri biar semua rakyat pada senyum. Disampaikan juga Marhe, jadi rakyat yang sudah jatuhkan hukuman gara-gara hal ini harus dipulihkan nama baiknya dan ganti ruginya. Disampaikan juga teman kita Asep, ya semoga Bapak Presiden memberi ketabahan dan sehat walafiat dan penuh yang belum lama sudah dihujat dan segera tuntas, amin. Disampaikan Tunggari, kejujuran dan keadilan harus dijunjung tinggi sebagai orang yang beriman. Disampaikan juga teman kita Marsru, dengan sikap dan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, otomatis akan nampak lahir kepercayaan masyarakat. Kita lanjut teman-teman. Disampaikan hakim harus benar-benar jujur, jangan takut sama Jokowi, takutlah sama Sang Pencipta. Ingat Pak Hakim, pengadilan ada hanya semua, tapi pengadilan Sang Pencipta itu kekal. Nah teman-teman semua, bagaimana menurut kalian tentang isu polemik dan juga tanggapan dan komentar dari masyarakat yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit undur diri, salam demokrasi.